Selamat datang di kanal Agus Trianto, seri Belajar Bisa Bahasa Indonesia untuk siswa, mahasiswa, dan penutur asing. Kanal ini memproduksi informasi. Terima kasih sudah mengklik tanda suka dan tanda subscribe. Jika ada komentar, pertanyaan, dan permintaan informasi, tuliskan setelah klik tanda komen. Informasi dalam kanal ini dapat disebarluaskan dengan mengklik tautan video ini dan share ke media sosial lainnya. Topik kali ini bertajuk Mendeskripsikan Orang, Hewan, dan Objek oleh Dr. Agus Trianto. Materi video ini berupa teks atau ucapan, dapat dirujuk untuk penulisan dengan mengikuti aturan sitasi American Psychological Association, seperti contoh dalam tayangan ini. Pada tayangan deskripsi 1, yaitu tentang pengertian deskripsi, sudah dijelaskan mengenai manfaat kemampuan mendeskripsikan. Dan kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana mendeskripsikan orang. Nah, ini tujuannya jelas agar kita mampu menjelaskan kepada orang lain tentang seseorang. Jadi jika ditanya pada siapakah orang itu, maka jawabannya adalah mendeskripsikan orang tersebut. Mendeskripsikan pelaku kejahatan yang kita saksikan kepada polisi sebagai saksi, ya. Atau mendeskripsikan watak tokoh saat kita menulis cerpen atau novel. Ini manfaat-manfaat dari kemampuan mendeskripsikan orang. Apa saja yang kita perlu deskripsikan? Jadi ada secara fisik, yaitu mengenai usia, sosok, penampilan, corak muka, wajah, rambut, mata hidung, tanda khusus, dan pakaian. Biasanya juga ada dibarengi dengan deskripsi non-fisik, yaitu tentang sikap-sikap dan sifat-sifat yang ditunjukkan pada perilaku-perilaku, seperti pemalas, orang yang rajin, pemarah, santun, pendiam, cerewet, penggosip, dan lain-lain. Jadi ada banyak cara untuk mengungkapkan mengenai karakteristik yang berkaitan dengan usia. Yang paling umum digunakan adalah dia berumur 15 tahun. Tapi ada banyak cara untuk mengungkapkan hal ini, yaitu misalnya usianya pas 15, umurnya 20 jalan, dia berumur sekitar 20-an, diperkirakan berumur 20, umurnya antara 20, 30, atau kita menggolongkan pada klasifikasi, misalnya dia usia anak sekolahan, seumur nenekku, sebaya ayahku, sekitar usia SMP, masih anak-anak, dia remaja tanggung, usia setengah baya, sudah tua, usianya di bawah 20, atau umurnya lebih dari 30. Inilah cara-cara bagaimana mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan usia. Apa saja yang perlu kita jelaskan kalau kita ingin mendeskripsikan orang? Nah, hal ini yang berkaitan dengan klasifikasi tampilan fisik. Jadi kita perlu menjelaskan mengenai rambutnya, corak muka, bentuk wajah, mata hidung, bagaimana warna kulitnya, dan bagaimana sosok atau perawakan, tinggi, dan tanda khusus lainnya, juga pakaian. Mendeskripsikan tampilan fisik itu kita mulai dari bentuk wajah. Kita bisa mengatakan wajahnya bulat, wajahnya panjang, tirus, oval, atau segitiga. Dahinya lebar. Dia memiliki jenggot, kumis, cambang, atau ada istilah yang jarang digunakan orang, yaitu comek, yaitu bulu di bawah bibir.
Atau kita melihat ciri-ciri rambutnya, mengenai panjang rambutnya, jenis rambutnya, dan warna rambutnya. Dia memiliki rambut pendek atau panjang, keriting, ikal, atau tidak ada rambut, botak sebagian, bagian depan, bagian belakang, atau botak seluruhnya. Rambutnya berwarna hitam, coklat, pirang, abu-abu, putih, beruban, atau disemir warna ya tertentu lah. Corak muka itu kita bisa nyatakan dengan ungkapan mukanya segar, mukanya kemerahan, mukanya pucat, berjerawat, penuh riasan kosmetik, atau berbedak tebal. Untuk menyatakan ungkapan hidung dan mata, kita bisa mengatakan dia bermata hitam, biru, matanya sipit, besar, juling. Dia memiliki hidung mancung, hidungnya pesek, hidung besar, atau hidungnya seperti paruh betet. Mengenai baju atau pakaian, kita bisa mengungkapkan dengan cara dia mengenakan baju atau pakaian resmi, santai, pakaian olahraga, pakai kaos, kemeja, celana panjang, celana pendek, bajunya bercorak atau berwarna tertentu, atau bajunya kumal, kusut, compang-camping. Ungkapan yang berkaitan dengan tampilan fisik lainnya yaitu mengenai sosok, perawakan. Kita bisa mengatakan orang itu gemuk, tambun, buncit, perawakan sedang, kurus, langsing, tegap, gagah, atletis, atau kita bisa mengatakan seperti olahragawan. Berkaitan dengan tinggi, kita bisa mengatakan banyak hal. Ada ukurannya, meter langsung, misalnya 150 cm, 160 cm, atau kita menggunakan kategorinya misalnya tinggi, pendek, cebol, agak tinggi, tinggi rata-rata orang Indonesia, dan seterusnya. Kita bisa menyatakan ada hal-hal khusus di dalam diri orang tersebut. Misalnya dia memiliki tanda lahir di entah di muka, di tangan, tahi lalat di, dan seterusnya, di mana letaknya. Terdapat kulit kutil atau cacat atau luka di wajahnya. Ada tato bergambar bertuliskan di mananya ya, di tangan, di kaki, dan lain. Kita juga bisa mengatakan tentang warna kulit yang ini biasanya berkaitan dengan etnik, kuning langsat, coklat, agak hitam, hitam legam, putih, atau kita mengasosiasi pada etnik misalnya kuning Cina, atau ada juga putih Cina, putih Eropa, putih Jepang, Korea, atau kita mengatakan sesuatu seperti orang India, orang Arab, bule, seperti orang Eropa atau Amerika Latin. Contoh cara mendeskripsikan orang. Saat ia baru pindah sebagai tetangga kami, usianya sekitar 30-an atau mungkin menjelang 45-an. Ada 1-2 kerutan di sekitar mulutnya yang menandai usianya. Rambutnya hitam bergelombang tergerai panjang hingga ke pinggang. Poni di bagian depan menutupi dahi seakan menyembunyikan pandangan matanya yang nampak pucat. Hidungnya tidak terlalu mancung namun tidak terlihat buruk. Dia memiliki gigi rata dan putih dengan bibir tebal. Parasnya berbentuk bulat dan terlihat berisi. Untuk ukuran orang Indonesia ia termasuk pendek. Tidak terlalu gemuk, jika berjalan bahunya agak sedikit terangkat. Nah, sekarang kita berlatih bagaimana mendeskripsikan orang ya. Nah, bisa diambil foto atau gambar tokoh pahlawan nasional atau tokoh nasional yang kalian sukai, tokoh-tokoh yang sekarang ada. Kemudian coba deskripsikan dan gunakan ini untuk bermain tebak tokoh. Jadi kita bisa bermain tebak tokoh, lalu apa saja yang perlu dideskripsikan ya seperti contoh sebelumnya sudah diuraikan, yaitu mengenai bentuk wajah, mata, hidung,
rambut, corak muka, warna kulit, tingginya, sosok perawakannya, tanda khusus pakainya. Ini jika deskripsi ini makin lengkap, makin bagus. Artinya mudah orang menangkap siapa tokoh yang coba dideskripsikan. Nanti boleh berkelompok 2-3 orang atau lebih dan saling mendeskripsikan orang. Jadi kalau ada deskripsinya bagus, jadi cara penilaiannya agak berbeda ya. Jadi kalau deskripsinya bagus, orang lebih mudah menangkapnya, berarti kemampuan deskripsinya itu bagus. Jadi cara menunjukkan siapa yang terbaik dalam mendeskripsikan, bukan ketepatan menjawab siapa tokoh itu. Tokoh itu bisa terjawab karena memang deskripsinya sangat mudah dipahami. Bagaimana dengan mendeskripsikan hewan? Ya, tujuannya sama dengan mendeskripsikan yang lain-lainnya, yaitu kita menjelaskan kepada orang lain tentang hewan kepada publik saat orang kehilangan hewan peliharaannya misalnya. Kita juga bisa mendeskripsikan hewan dalam teks laporan hasil observasi atau hasil eksperimen. Mendeskripsikan karakter hewan saat kita menulis karya fiksi. Jadi hal-hal rinci mengenai hewan tersebutlah yang kita ungkapkan, deskripsikan. Misalnya jenis hewan apa dia termasuk, bentuk tubuhnya, bentuk kepala dan mukanya, corak atau warna bulu dan kulit, ciri-ciri khas hewan tersebut, apakah dia pelindung diri atau pembela diri yang khas, dan lain-lain. Ini contoh deskripsi tentang hewan diambil dari novel Rumahku Adalah Istanaku karya Margate yang diterbitkan tahun 69. Budi berjongkok dan mulai meneliti anjing itu. Bulunya hampir putih semua, kecuali bintik-bintik coklat dekat telinga sebelah kanan dan di sekitar moncongnya. Setiap kakinya memakai kaos hitam. Kaki sebelah kanan belakang memakai kaos yang sempit. Bintik hitamnya amat kecil. Bola matanya yang riang dan jenaka itu berwarna biru keabu-abuan. Telinganya berlubang kecil. Budi belum pernah mengetahui bahwa lubang telinga anjing sedemikian kecilnya. Daun telinganya putih berbintik-bintik coklat, lebar dan selalu merunduk, kecuali bila hendak menajamkan pendengarannya. Ekornya putih, mulus dan ujungnya amat runcing. Bagian tubuh ini selalu bergerak-gerak dengan amat lucunya. Ayo berlatih mendeskripsikan hewan. Boleh ambil foto atau gambar dari mana saja dan hewan apa saja untuk melatih kemampuan mendeskripsikan. Atau latihanlah dengan menggunakan tayangan ini, yaitu gambar orangutan. Deskripsikan secara rinci. Jika mengambil foto atau gambar hewan, pilihlah yang unik, yang penuh warna, yang merangsang kemampuan mendeskripsikan kita untuk lebih rinci dan khas. Mendeskripsikan objek itu penting juga, agar kita bisa menjelaskan kepada orang lain tentang objek kepada masyarakat umum. Dan kita juga gunakan dalam pembuatan teks laporan hasil observasi atau hasil eksperimen. Juga saat kita menulis karya fiksi, yaitu sebagai ungkapan mengenai objek dan latar dalam karya fiksi. Apa saja yang kita ungkapkan, yaitu mulai dari ukuran, bentuk, warna, tekstur, pola, dan dekorasi, fisik bahan, posisi objek, dan lain-lain. Nah, yang kita akan lihat dalam tayangan berikutnya. Ungkapan yang berkaitan dengan ukuran secara umum kita bisa nyatakan seperti luas, tinggi, panjang, lebar, dalam, isi, berat. Ada juga yang khas Indonesia seperti sepetak, sekarung, sekeranjang.
bentuk misalnya. Kita yang umum ada segitiga, oval, bundar, kotak. Segi empat, pipih, atau ungkapan seperti telur, menggunung, membukit. Nah, warna ini sangat kaya. Yang umum kita hanya tahunya merah, kuning, ungu, coklat, kemerah-merahan, hijau daun, putih terang, kelam baja, biru langit, jingga, biru laut, hijau lumut, dan lain-lain. Dan kita mengenal ungkapan tentang tekstur seperti halus, lembut, kasar, kasap, seperti amplas, selembut sutra. Kita mengenal banyak pola dan dekorasi seperti motif bunga, parang rusak, garis-garis, kotak-kotak, batik, dekorasi burung, kaligrafi. Mengenai bahan, kayu, besi, keramik, kertas, kuningan, batu alam, dan fisik bahannya kita bisa nyatakan dengan bening, transparan, keras, dan tebal. Kita juga bisa mengungkapkan posisi objek atau hal yang berkaitan dengan objek itu. Dasar, ujung, pinggir atas, tutup, di bagian dalam, dekat, dan berdampingan. Atau yang kita ungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan nilai objek, mutu objek, kegunaan, kesan alat deria yang kita tangkap. Dan jika kita mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia ini tidak ada padanannya dan ada ungkapan dalam bahasa daerah, nah itu lebih bagus. Jadi kosakata daerah tentang ukuran, bentuk, warna, tekstur, bahan, dan lain-lainnya yang belum ada padanya dalam bahasa Indonesia, itu bisa kita sumbangkan sebagai tambahan variasi pilihan kata untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita miliki. Jadi kita bisa mendaftarkan sebuah kata dari bahasa daerah yang memang belum ada dalam bahasa Indonesia. Kata mantan itu adalah sumbangan dari bahasa daerah Sumatera bagian selatan. Kata yang menyatakan waktu seperti tulat itu adalah hari setelah esok, itu juga dari bahasa daerah. Yang saya tahu itu orang-orang Pontianak akan mengatakan hari ketiga setelah hari ini disebut dengan tulat. Ayo perkaya kosakata. Jadi kemampuan mendeskripsikan itu membutuhkan kata-kata yang sangat banyak dan beragam. Makin banyak kata-kata yang kita kuasai, makin mudah kita mendeskripsikan sesuatu. Misalnya soal ragam warna merah misalnya ya. Oh, banyak sekali varian dari untuk menyatakan warna merah. Ada warna sedelinggam, merah bata, mambang kuning, merah senduduk, merah bawang, merah lembayung, merah api, merah kesumba, merah jambu, merah jadam. Perhatikan baik-baik tayangan ini yang menunjukkan setiap warna merah itu punya nama sendiri. Dan ada lain seperti itu juga ada yang tidak contoh warna merahnya tidak ada di sini, seperti merah dadu, merah daging, merah delima, merah hati, merah lombok, merah manggis, merah marak, merah mengkudu, merah merjan, merah murup, merah padam, merah paru, merah pelangi, merah saga, merah sepang, merah serah, merah tembaga, dan merah udang. Perhatikan baik-baik. Begitu kaya kata-kata mengenai soal warna merah saja ya. Bagaimana warna kuning, bagaimana warna biru, dan lain-lain. Temukan warna-warna berikut di sekitarmu ya. Di dunia perbatikan misalnya ada warna deragam, beranang, soga, sindur, jenar, kemampo, jingga, loka, wulung, dan kadu. Seperti apa warna-warna itu ya? Dunia botanik kita mengenal ada warna merah manggis, biru telang, nusa indah, biru ceraka, kuning jenar, padma, acung, dan pirang tibarau. Wah, coba temukan apa warna itu. Contoh deskripsi objek misalnya sebagai berikut.
Interior mobil itu telah dirancang bergaya klasik futuristik. Jok kulit berwarna krem terang dengan desain bagian depan memberi kesan mewah. Begitu pula kemudi dan tampilan dashboard yang secara otomatis bertambah terang jika cahaya luar mulai gelap. Pada bagian depan juga ada tambahan tayangan multi informasi berteknologi tinggi. Di bagian tengah dashboard memberikan jam, konsumsi bakar per liter, jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar yang ada, dan beberapa informasi lain yang berkaitan dengan pemutaran musik dan film. Sistem pendingin mobil tersedia di tiap baris bangku dengan sistem cerdas yang menyesuaikan dengan suhu tubuh, sehingga tidak ada lagi penumpang yang merasa kepanasan atau kedinginan. Mobil ini terhubung dengan satelit yang untuk berkomunikasi dan berselancar di dunia internet dengan bebas tanpa gangguan sinyal. Bagaimana menguji apakah kita sudah banyak menguasai kata? Ya, inilah caranya. Cantumkan kata dan kita definisikan. Jika perlu ambil contoh gambar dan fotonya dan kita bisa menggunakannya dalam kalimat. Lalu kita juga tahu bagaimana hubungan kata ini dengan kata-kata yang lain. Nah, format ini adalah untuk memeriksa apakah kita ini menguasai sebuah kata. Sekali lagi, kita juga bisa menambah kosakata baru di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, jika ada kosakata bahasa daerah yang bagus dan mengungkapkan sesuatu yang belum ada diungkapkan dalam istilah bahasa Indonesia, jadi kita bisa menyumbangkannya sebagai kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah tertentu. Ayo, silakan buka Kamus Besar Bahasa Indonesia yang secara daring dan sumbangkan kosakata yang dari bahasa daerah untuk memperkaya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rujukan untuk tayangan kali ini mengacu pada buku-buku sebagai berikut. Demikian tayangan seri Belajar Bisa dengan tajuk mendeskripsikan orang, hewan, dan objek. Salam hebat. Ikuti terus tayangan selanjutnya.